Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya edisi Rabu 7 Agustus tahun 2024. Sebelum kita membaca dan mendengar firman-Nya, mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu adalah terang dan pelita bagi jalan kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkannya. Roh Kudus kiranya menguasai kami untuk memahami maksud Tuhan lewat firman-Mu ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10. Injil Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10, firman Tuhan demikian. Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini, mengasah dan mempertajam kepedulian. Mengasah dan mempertajam kepedulian. Saudara, kepedulian terhadap sesama merupakan buah dari kepercayaan kepada Tuhan. Bacaan kita memperlihatkan ajakan Yesus untuk peduli kepada orang banyak yang mengikuti mereka. Yesus memulai ajakannya dengan mengatakan belas kasihannya terhadap orang yang mengikutinya. Mereka datang dari tempat-tempat yang jauh dan mereka sedang lapar. Saudara, Yesus menunggu respons para murid. Terkesan tanggapan murid-murid sangat kritis. Alasannya masuk akal bahwa tidak mungkin ada makanan di tempat sunyi. Yang menarik adalah ketika murid-murid merasa tidak ada daya menyatakan kepedulian, lalu Yesus mengajukan pertanyaan tentang apa yang mereka miliki saat itu. Ia sesungguhnya mengajar murid-murid bahwa dirinya menyatakan kepedulian. Ada 7 roti dan beberapa ikan yang mereka punya tidak cukup bagi para murid. Tetapi bagi Yesus, potensi ini mendatangkan mujizat yang luar biasa. Alhasil mereka makan sampai kenyang, bahkan makanan masih tersisa itu terjadi oleh karena Yesus memberkati potensi pada para muridnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, belajar dari respon para murid, kita sering memiliki pandangan kritis yang mengerdilkan kepedulian kepada sesama dan menundanya. Karena merasa tidak punya daya untuk melakukannya, Allah memberi kehidupan, berkat, dan kebaikan sebagai potensi untuk saling peduli dalam hidup ini. Ada roti dan ikan yang menyadarkan kita bahwa tindakan kepedulian kita kepada sesama tidaklah bicara soal jumlah atau berapa banyak, tetapi apakah kita sedia untuk memberdayakan potensi kita menjadi berkat bagi semua orang. Karena itu saudara, berikan dan nyatakan pertajam kepedulian kita sesuai dengan potensi yang kita miliki untuk menyatakan kepedulian dan berkat bagi sesama. Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar. Teruslah memberi hikmat kepada kami, supaya kami dengan penuh hikmat dan bijaksana menjadikan diri kami terus peduli kepada sesama kami. Biarkan kami terus menjalani kehidupan ini menjadi berkat bagi semua orang, tidak hanya memikirkan diri kami, tetapi juga mempedulikan kebutuhan dan kehadiran sesama kami dimanapun berada.
Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, dalam berbagi tugas tanggung jawab pekerjaan, usaha di mana Tuhan tempatkan kami berkarya. Lindungilah keluarga kami, rumah tangga kami, anak cucu kami, sehingga senantiasa kami semua merasakan pemeliharaan Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang hari ini berulang tahun, ataupun bersuka cita karena berkat Tuhan yang dialaminya. Tuhan sempurnakan sukacita saudara kami dan memberkati dalam hidup selanjutnya. Berkati saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit, Tuhan pulihkan. Ada yang dirawat di rumah sakit, atau sedang berobat jalan, biarlah pemulihan demi pemulihan boleh dialami oleh saudara-saudara kami. Jika hari ini kami menjalani hidup karena kami menghadapi berbagai tekanan hidup, persoalan, dan impian-impian, biarlah Tuhan terus teguhkan kami, beri kami hikmat untuk terus percaya bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami dalam menjalani kehidupan ini. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikian persekutuan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.